banyak orang yang tanya adalah feeding corals tuh sebenarnya bagusnya kapan dan how. Buat gua feeding coral itu di saat tank kalian sudah bisa handling nutrien dengan baik. Tandanya apa? Kalian punya nutrien sudah stabil, nitrat fosfatnya. Kalau gue pribadi, gue lebih suka feeding sebelum lampu nyala. Jadi bukan setelah lampu mati. Boy, balik nih kita nih. Ini jadi buat teman-teman yang kayak masih bermasalah dengan lumut, gue rasa ini cara-cara kita omongin ini tepat ya, dari cara kontrol makanan sampai cara mengontrol nutrien dengan lebih tepat ya. Wave maker, pertanyaan pertama orang-orang adalah wave maker tuh penempatannya seperti apa dan produknya seperti apa? Karena gini, orang itu kan kadang nggak tahu kan, nih akuarium nih, contoh, misalnya ada pipa masuk dari sini nih, wave maker tuh sebenarnya harusnya tabrakan kah, dilawan kah, di bawah kan? What do you think penempatan wave maker itu seperti apa sih? To be honest, gue lumayan shocking that engineering seperti ini bisa dihasilkan sama China. Karena dulu Ecotech pernah klaim bahwa ini tidak akan bisa dihasilkan sama siapapun. Oke. So it was a life changing experience pas gue ngeliat itu dan gue wow banget. Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Halo guys, welcome back to Reef Talk. Ngomongnya harusnya seksi dikit ya. Welcome back to Reef Talk. Oke, gue hari ini masih di mana nih? Di Reef Plus. Plus deh, plus. Paling emang. Kemarin foto datang. Sebenernya gue malas datang. Tapi udahlah. Teman lama, kita sekalian visit. Kali aja bisa kontrak lantai 2. Oke, perkenalkan dulu Eminem. Hai semuanya, gue Andre dari Reef Plus. Kalau gitu, China Eminem. Oke bos. Oke, hari ini di Reef Talk gue lagi ada di posisi di mana, di Reef Plus di. Reef Plus ada di Jakarta Utara. Jalan Pantai Indah Selatan, Blok M1 nomor 11. Sebelah juga ada plus. Banyak plusnya di sini. Tapi yang paling bagus Reef Plus. Lantai 3 ya. SOP-nya habis SOP. Aman kok, di sini bersih lah. Ngaco aja. Oke, nah hari ini ya kita lagi dari Reef Plus. Gue bantuin karena dia nge-resell barang gue. Bukan karena temen. Jadi kita di sini dikasih target buat naikin toko ya. Karena belanja ya udahlah ya. Jadi 3-4 video lah. Siap. Free service toko ya kan. Ya. Service kita juga plus soalnya. Oke. Nah, di Reef Talk hari ini kita mau ngomongin beberapa hal. Gue mau lanjut dari Yusuf. Sebenarnya besok juga gue ketemu sama Yusuf. Oke. Nah, udah lama sih. Oke, jadi hari ini gue mau ngomongin satu karena lu pegang Olive Lab dan kita pegang RS dan di sini juga jual reaksi. Please buy according. Tuh banyak yang review di area. Harusnya gue menang sih. Oke, feeding corals. Oke. Nah, banyak orang yang tanya adalah feeding corals tuh sebenarnya bagusnya kapan dan how. Pertanyaannya kapan dan how. Kalau buat gua feeding coral itu di saat tank kalian sudah bisa handling nutrien dengan baik. Tandanya apa? Kalian punya nutrien sudah stabil, nitrat fosfatnya, gak banyak alga yang tumbuh. Jadi bukan nutrien rendah karena alganya yang makan. Dari saat itu baru mulai coba untuk feeding coral. How-nya itu macam-macam. Kalau dari kokoh yang satu ini bawa EB Plus, dia bisa di direct feeding, bisa broadcast feeding. Tapi EB Plus itu lebih tinggi nitratnya. Kalau gue yang bawa itu Polyplab, terkenalnya Reefroid. Itu lebih tinggi fosfatnya. Lihat lagi ke tank kalian. Dua makanan koral ini menurut gue sih oke dan gue pakai bagus.
kalau nutrien kalian terkontrol, kalian bisa join pakai dua-duanya. Karena secara ekosistem menurut gua naik semuanya. Nitratnya naik, fosfatnya naik dengan catatan start slow. Balance ya. Balance. Jadi jangan wah seru nih ngeliat koral makan. Yang sering terjadi. Lihat koral makan, kasih makan hari ini, besok kasih makan lagi. Start slow, dipantau. Kenaikannya berapa banyak setelah dikasih makan koralnya. Oke, kalau misalnya pertanyaan bodohnya sebenarnya adalah kan saat cycling tuh kita masukin koral misalnya after 1 month gitu. Ya. Misalnya at the first month saat koral masuk itu menurut lu dikasih makan tuh baiknya berapa kali? Seminggu lah in terms of a week gitu. Maksudnya 1 minggu itu berapa kali sih menurut lu baiknya? Kalau tank baru sudah bersih, nutriennya sudah terkontrol, means maksudnya dia tidak banyak alga kayak tadi dibilang. Start dari 1 minggu 1 kali dulu. Jadi finish ugly face lah ya. Finish ugly face, algenya sudah bersih. Pelan-pelan Koko. Ada ntar di sebelah bisa sembuhin Koko. Ini gue di luar jing. Ya, mulai dari 1 minggu sekali dulu dan dipantau kondisi tanknya. Apakah tiba-tiba algenya tumbuh banyak atau koralnya jadi gemuk-gemuk tapi ada banyak alge. Kalau algenya dan koral gemuk-gemuk nggak ada, algenya nggak ada, koral bisa gemuk-gemuk, bisa ditambah. Tapi ingat dipantau nutriennya. Nah, maksudnya recommendation based itu berarti like still 1 week once, even after ugly face. Start slow dulu kalau gue ya, selalu prinsipnya gitu, Okay. start slow. Jadi kita nggak pakai full dose biasanya. Jadi half dose dulu, lihat kalau oke dan koral-koralnya happy, algenya terkontrol, nutriennya bagus, bisa nambah dosnya. Berarti foreplay dulu baru HRPM bro. Pelan-pelan, nanti lecet. Oke. Berarti seminggu sekali di awal. Berarti lu lihat if kalau misalnya nggak, ya berarti menurut gua ulang aja ya maksudnya. Berarti seminggu sekali lu kasih nih makanan. Kalau memang nggak ada perubahan di alga, lu bisa coba seminggu 2 kali. Yes. Bisa coba lagi seminggu Yes. 3 kali and so on lah ya. Ya. Sampai eventually mungkin every day. Ya. Menurut gue yes sih, dua produk sebenarnya itu dua very different in selling ya. Menurut gue, tapi the good thing adalah dua ini sebenarnya actually can be combined ya. Menurut gue kalau misalnya at the right way ya, maksud gue. Kalau di combine langsung dari awal sebenarnya itu cilaka sebenarnya. Start slow itu kuncinya, start slow, sabar pelan-pelan. Ya, jadi ini menurut gue bagus, itu juga bagus. Honestly gue udah pakai Roids dari lama ya. Gue pakai Roids itu mungkin dari 2000. Mungkin ada lah itu di internet ya 2017. Same. Jadi menurut gue dua-dua ini you have to, lu harus masukin accordingly. Mulai dari gue, kalau gue kayak contoh misalnya di Roids itu biasa awal malah gue only direct feeding. Gue nggak akan broadcast. Karena kalau misalnya gue broadcast itu dangerous sekali ya. Karena fosfatnya bisa Spike. ya spike dan fosfat itu easy banget buat bikin hair alga kan. Ya. Nah, ini juga sama nih. Ini kalau ini spike dan dia ada amino base, jadi bisa cyano, bisa banyak sih sebenarnya. Nah, balancing pertama kali itu menurut gue is a good part ya. Seminggu sekali menurut gue setuju. Mungkin biasa tuh setelah 2 minggu, 3 minggu nanti dia naik tuh jadi 2 kali seminggu, dan menurut gue ya living kan such a long investment kan ya. Jadi mungkin lu bisa pelan-pelan terus lu naikin pelan-pelan gitu. Jadi dari lu menurut lu seminggu sekali, habis itu seminggu 2 kali, dan feeding itu banyak orang tanya sebenarnya bagus di malam hari atau di siang hari gitu. What do you think? Nah, ini pernah dibahas juga waktu itu di grup, ada grup WhatsApp, nanti kalian bisa lihat join grup Java juga ada. Jadi beberapa senior ada yang feeding malam, ada yang feeding sebelum lampu nyala. Kalau gue pribadi, gue lebih suka feeding sebelum lampu nyala. Jadi bukan setelah lampu mati. Why? Balik nih kita nih. Logiknya gue adalah begitu lampu nyala, si koral akan lebih aktif berfotosintesis. Dia akan pakai semua nutrien source yang ada untuk dia tumbuh, untuk dia coloring. Penyerapan maksimalnya itu kalau dilihat dari Big Tree pun dia akan lebih banyak minum di saat lampunya nyala peak. Kalau Big Tree ya dong. Yes. Maksudnya? Itu pun jadi bahan bakarnya dia kan Nutrien. untuk pewarnaan
ya dari feeding rata-rata. Iya. Jadi sekalian maksimalkan pertumbuhannya. Jadi dia sedot B3-nya sama ada makanan di air. Menurut gue sih aktif pada saat siang. Oh. Maksimal penyerapannya ya. Kalau di gua sih sebenarnya gua sukanya malam sebenarnya. Nomor satu, cuma menurut gua logiknya korek sih sebenarnya. In a way, kalau gua sebenarnya ngikutin malam tuh karena lebih easier buat feeding response. Karena setiap kali mati lampu tuh dia tanda call out. Ya. Secara naturally memang koral itu cari makannya malam actually. Betul. Cuman bener kalau misalnya gua nggak mikir itu sebagai pembakaran face-nya ya. Cuman gue malam karena gue nggak perlu pakai tipikal produk yang feeding response. Oke. Ya kayak lu kan Ya. Poly booster tuh, Ya. ya kan? Kalau malam free tuh. Ya, cuman either or. Kalau Koponto itu juga miripnya kayak Andri. Kalau Koponto bilang ya, koral itu kayak any living being, dia bisa diajarin sebenarnya. Yes. Jadi dia bisa diajarin kayak kapan dia dikasih makan, dan selama schedulingnya itu sesuai, dia akan adapt sebenarnya. Dia adaptasi dengan lingkungannya dan dia akan makan sesuai sama lingkungannya. Jadi balik lagi sih, menurut lu tapi ada problem nggak kalau misalnya after night juga di feed? Gue sebetulnya udah coba dua-duanya. Sepengamatan gue sih, nutriennya lebih gampang dikontrol di saat Pagi. lu dosing sebelum lampunya nyala. Kalau pas lampunya nyala? It's okay sebenarnya sih, it's okay juga, nggak ada masalah juga. Sebenarnya kalau ditanya kapan, anytime boleh. Cuman gue lebih prefer sebelum lampu nyala. Oh, dibandingin kalau udah lampu nyala. Ya, gitu. satu karena gue berangkat kerja pagi. Dua, lampunya gelap nggak ngeliat koral makan juga. Jadi kalau lampunya nyala kita bisa lihat banyak video-video yang ngasih lihat koral makan tuh. Ya hiburan lah. Jadi kalau malam udah mati. Lampunya gelap, iya betul. Secara nature dia akan feeding response saat itu. Cuman kita sebagai pemilik tank kan mau lihat dong. Iya. Itu juga sih salah satu Cuma poinnya. namanya keinginan pribadi. Betul. Iya. Kan saya yang kasih makan. Wah, selalu ngandutin gua. Ya kayak gitulah kurang lebih. Oke. Berarti intinya dari kalian menurut gua make sense apa yang dibilang Andre juga. Bisa juga kalau misalnya dia di awal-awal tuh susah feeding response tuh bisa pakai barang nih kayak gini. Ini dulu banget gua pakai ya. Sekarang gua nggak gitu pakai lagi. Control color salah. Ini namanya Poly Booster. Ini dulu viralnya di 2018. Oke. Very viral ini. Ini viralnya kayak orang gila karena ini langsung ngepolipnya langsung. Ya lo bisa lihat sih itu Buat trigger iya respon buat makan. trigger makannya oke. Jadi intinya dua sama jaga nitrat fosfat, beli test kit namanya nitrat fosfat. Yes. Namanya nutrien itu nitrat dan fosfat. Kalau sampai fosfat di atas 0,1 biasa itu gampang meledak hair alganya. Kalau hair alga meledak, koral lu kalah. Koral ngambek. Ya, terus ngambek, terus modar. Ya. Kalau Cyano sama. Karena dua-duanya tumbuh karena lampu guys ya. Jadi please feed accordingly. Setelah ugly phase seminggu sekali, mungkin 2 bulan kemudian bisa seminggu 2 kali, and so on sampai akhirnya lu bisa dose every day. Perbedaannya ada 2 unit ini menurut gua ingredients beda, cara pasangnya beda, suka-sukaan ya. Lu pilih sendiri aja lah. Ya. Mana yang lu prefer. Gua di sini nggak mau fight di produk to produk karena nggak etis di rumah orang. Ya, oke. Nah, kita ngomongin bagaimana balancing nutrien. Nah, kita agak naikin stage sedikit ya. Nah, soalnya ini gue tahu ada 2 produk ini. Oke. Ya. Oke, dan nutrien itu kan sebenarnya ada balancernya tuh. Ya. Nah, most people tuh nggak tahu tuh. Kadang-kadang orang bilang kan, "Wih, fosfat gue, nitrat gue cepet. Fosfat gue 0,1. Gue dosing nopok kagak turun-turun." Yes. Iya kan? Gue dosing post exit lo atau ROA atau sejenis GFO pun sama, gila nggak change gitu. Kecuali lo water change. Yes. Nah, what happened? Banyak case nutrien itu ngelok salah satu pincang lah bilangnya. Jadi secara umum ada rasionya, namanya Redfield ratio. Cuman gua sendiri pribadi, gua nggak terlalu pakai itu. Gua pakai aturan gampangnya, biasanya 1:100. Jadi kalau nitrat kalian 10, maksimum fosfat kalian 0,1. 1 fosfat 100 nitrat. Itu yang biasa gua pakai. Oke. Rate paling gampangnya.
Tapi yang terjadi di tank gua adalah imbalance juga. Fosfat 0,01, nitratnya 25. Ya, itu masih oke lah, ngelok di situ. Ngelok nggak bisa turun nitratnya. Tapi menurut gua paling penting visual koral. Selama koralnya happy, warnanya bagus, polipnya panjang-panjang, I don't think that's A problem. yes. Oke, gue mulai agree karena dia waktu itu bantuin gue ngebenerin tank di toko. That was a long time ago. Ya. Oke. Kuncinya itu sih. Ya jadi gue nggak bisa argue sama dia sama Yusuf pak. Itu udah beda fucking nature ya. Tapi lagi kalau ternyata pincang dan banyak algenya, nah, Oh pernah terjadi emang lu pincang banyak alge pernah? ya ada beberapa teman yang ngalamin dan cara nuruninnya itu harus dibalance kedua nutrien ini antara nitrat dan fosfatnya. Di gue pribadi, amin tanknya nurut, gak macam aneh-aneh. Jadi kalian harus naikin salah satu elemen, bukan nurunin ya, karena nurunin itu Gampang. susah kalau ngelok satu, pincang satu. Iya, kalau ngelok satu susah. Kalau Jadi udah balance gampang. harus yang di bawah terlalu rendah itu dinaikin dulu, secara bertahap. Ingat, review itu harus pelan-pelan. Kalau instan, namanya Indomie. Gue baru tahu loh. Phosphate deficiency leads to tissue loss, Yes. decreased growth, and pale colors of corals. What the Tuh, fuck? karena- imbalance algae growth, phosphate and nitrat lead ya, oke. Yes. Jadi case by case, tapi umumnya di tank baru seperti itu. Ini bahasa Jerman nih, Hitler anjing. Oke. Nah, rasio lu berapa buat ngebalance? If gue 1:16. Oh, gue 1:100. Oh, berarti gue mungkin too much ataupun gue Google Text. Oke, jadi sebenarnya penaikan alat fosfat nitrat itu sebenarnya udah banyak gue bawa dari dulu sebenarnya. Dulu namanya Kolobo kalau nggak salah. Ya. Brandnya. Habis itu semua ini ada brand sebenarnya come out dan Nios saya come out with this new brandnya. Namanya Phosphate Plus sama Phosphate Plus sama ini. Sejak lu mulai bawa masuk, gue mulai jual di toko sih. Yes, Kalau ngomongin namanya nitrat sama itu bener. Kalau gue mungkin beda perbandingan aja. Andri itu 1 to 100, gue 1:16. Kalau mau dengerin dia lebih bener. Enggak lah, sama. Kalau ngomongin itu sama. Cuman balik lagi gini sih. Once lu bisa balance, ini ada calculation sebenarnya. Contoh nih, dia ada tulisan tank size itu 100 liter. Lu mau naikin berapa? Misalnya tank size 100 liter nih. Lu mau naikin 2 ppm nitrat nih, itu sama dengan dosis in mili. Contoh ya, tank lu 600 liter. Lu pakai nitrat plus nih. Ya. Yes. Ini gue bantu jualan nih, Nyet. Iya, sip. Kamu siap kokoh. Justru loh, produknya tabelan di situ soalnya. Jadi ini easy. Karena gue udah pernah jual yang Colombo, very hard. Colombo tuh nggak kasih tahu exact dose. Ya. Ini kasih lu exact dose. Jadi kalau misalnya lu mau ngikutin Andri, misalnya contoh lu mau 1:10 ya berarti misal koral lu nih 0,01 nih. Contoh ya, misalnya nitrat lu 8. Yes. Berarti lu mau tambah 2 ppm kan. Di tanknya berapa liter? Ya. Misalnya yang standar di Indonesia 400 lah. 1 meter 20 like about 400 Ya, liters lah. kurang lebih 400. Liters 350 400. Jadi 400 liter dikali lu mau naikin berapa ppm? Kalau naikin 2 ppm di produk ini dia pakai berarti 8 mili. Iya. Jadi 1 mili 1 ppm per 100 liter. Yes. Jadi very simple Ya. gauge ya Dan lumayan akurat sih. Ada beberapa temen yang sudah pakai dan very accurate. dan ya. dia lumayan akurat secara dosnya ya. Jerman. Jerman nih bos. Ya kayak gitulah kurang lebih. Kalau gue sih baru pakainya Floris Nitrogen. Dulu kita juga pernah pakai Floris Nitrogen kayak anjing. Dulu nggak ada anjing. Ref spesifik. Buat Ref. Itu buat air tawar. Dulu tuh sama. Jadi problemnya di tank di toko itu imbalance. Always kayak nitrate phosphate imbalance. Sebenarnya the problem adalah setelah lewat ugly phase itu tuh belum tentu balance. Yes, dia masih ngebalance. Dia ugly phase itu kan siklus nitrogen. Dia Iya. sudah terproses. Tapi belum tentu seimbang. Sebenarnya seimbang. Jadi sometimes very hard to release the nitrogen di nitrat atau di fosfatnya. Jadi dengan begitu lu harus nambahin sebenarnya. Dan yang lebih cilaka lagi, saking balance-nya nol semua. Yes. Wah itu cilaka banget itu. Itu banyak case banget terjadi di tank-tank baru. Iya, gua dulu ngejarnya 0-0. Waduh, itu naikinnya mampus itu. Ya. Jadi akhirnya mau nggak mau di dose lagi.
Nitrate menurut gue tuh sekarang tuh at least tuh 8 to 10 lah, kalau enggak dangerous sekali sih menurut gue. Dan fosfat kalau bisa menurut gue malah at 0.04. Ya, setuju. Iya. Karena tank-tank baru itu sangat riskan dan rentan untuk terjadinya apa ya bilangnya ya, patogen-patogen jahatnya yang naik duluan. Jadi cyano, dino lebih cepat naik daripada bakteri baiknya. Ada baiknya juga kalian jaga di komposisi seimbang dulu. Jangan sampai 0-0. Ya itu susah itu. Itu very hard. Jadi target gue menurut gue yang bener sih menurut gue 10 to 20 nitrates. Terus 0.03 to 0.04 phosphate. Itu aman tuh biasa tuh. Itu aman. Alga udah nggak keluar, diatom no problem. Jadi di suspek seperti itu tuh menurut gua lu akan lebih easy to maintain. Jadi menurut gua buy nitrate sama phosphate yang akurat. Cek test kit itu tidak dijual based on price. Test kit itu dijual based on accuracy. Minimum banget menurut gua you should handle Salivert. Kalau yang lain brand terserah, lu bisa beli RS, lu bisa beli Nios, mungkin ada AF, ada beberapa brand ya menurut gua di luar. Tapi maksud gua accuracy itu lebih penting daripada harga. Karena gue tahu ada banyak test kit yang cukup murah di luar, tapi sebenarnya nggak accurate. Jadi reviewing itu bukan mengenai price, it's always about accuracy. Karena lu salah barang ya mampus kan. Apalagi untuk yang baru-baru mulai, itu bahaya sih. Salah baca itu dangerous. Jadi kayak misalnya orang tanya gue nih, strip itu akurat nggak? Enggak bro, strip itu dibuat buat cepat. Nggak buat akurat. Maksudnya agak-agak iya. Rate-nya seperti itu gitu loh. Kalau ngomongin dia nggak sampai nggak akurat banget nggak. Tapi you cannot get exactly the detail. Karena gini di review itu you need 0.01. Gue bawa strip itu dia bisa dipakai nggak? Memang bisa dipakai dua sisi. Tapi memang sebenarnya dipakai lebih khusus ke air tawar. Jadi kayak air tawar itu kan nggak butuh exact dose. Nanti maksud gue kayak air tawar tuh kayak kayak lu nitrat 10, 25 tuh mau ngapain nih water change kan maksud gue. Lu ngapain nih ngedos kayak gini di kolam bisa mati kan maksud gue. Jadi accuracy tapi in a very big number. Maksudnya ya kalau lu ngomongin spreadnya terlalu tinggi gitu. Cuma dia accurate according to his value. Orang nggak bisa bilang kayak oh ini nggak accurate. No, it's accurate tapi memang range-nya gede. 10 di air tawar sama 10 sampai 25 itu di laut sih jauh banget kan, efeknya brutal gitu. Jadi gue bener-bener tetap suggest kalau lu mau beli yang test kit yang strip, ammonia aja oke. Karena ammonia mungkin very hard to come by juga di air laut. Cuman ya kalau lu asal tes ammonia itu udah kasih lu a good gauge lah itu gitu. Cuman kalau nitrate dan yang lain-lain menurut gue KH not good guys. Jadi itu salah satu. Dan banyak juga test kit yang menggunakan style kayak Salivert apa tapi enggak kayak accurate. Jadi gue remind cari test kit yang akurat, bikin dia punya dosing yang tepat, dapetin conditionnya, baru lu main tuh Nopox, main tuh GFO dan lain-lain gitu. Jadi sesuai konsepnya Coral lu jadi nggak mampus pas di awal pertama kali dibikin karena pembentukan ekosistemnya. Karena pembentukan ekosistem di awal tuh pasti di alga. Alga adalah nutrien, nitrat dan fosfat dan sangat bisa dikontrol dengan permainan. Maksudnya ini the controllable product lah. Udah banyak banget zaman sekarang banyak produk yang ngebantu. Cuman tetap harus pelan-pelan dan hati-hati penggunaannya. Jadi ini jadi buat teman-teman yang kayak masih bermasalah dengan lumut, gue rasa ini cara-cara kita omongin ini tepat ya, dari cara kontrol makanan sampai cara mengontrol nutrien dengan lebih tepat ya. Oke, nah terakhir lu mau jualan apa sih? Waymaker. Oke, daripada jualan kita kasih edukasi karena Reef Talk is about edukasi dulu baru nanti you jualan. nyelip lah. mutual. Tapi ini bagus. Nanti kita ngobrolin. Oke, gue juga jual di toko, gue juga beli, jadi bagus. Oke. Wavemaker, pertanyaan pertama orang-orang adalah Wavemaker tuh penempatannya seperti apa dan produknya seperti apa? Karena gini, orang itu kan kadang nggak tahu kan, nih akuarium nih, contoh, misalnya ada pipa masuk dari sini nih, Wavemaker tuh sebenarnya harusnya tabrakan kah, dilawan kah, di bawah kah? What do you think penempatan Wavemaker itu seperti apa sih? Menurut gue penempatan Wavemaker, satu, dia tidak boleh direct ke koral kalian. Jadi dia harusnya harus indirect.
Satu, kedua, harus sebisa mungkin permukaan di akuarium kalian pecah. Means ada wave di surface, wave makernya. Jadi either pasangnya agak tinggi atau model gyre yang dia jelas nembaknya ke atas permukaan. Yang kedua, buat gua wave maker itu adalah nutrient export. Bagaimana caranya? Dia dorong kotoran kalian masuk ke overflow. Jadi wave yang terjadi di akuarium kalian harus disesuaikan dengan scaping, penempatan koral kalian. Oh jadi misalnya gini, anggaplah penempatan kayak lu ini kan low nih, Ya, scapingannya. ya, Jadi wave makernya kalau gua taruh indirect kan agak tinggi tuh. ya, Atau misalnya gua mau turunin lagi nih, ya. berarti tetap gua harus tinggi gitu. Jadi Ya. gua taruh di sini gitu. Dia terus buangnya ke atas. Kalau gua lebih prefer dorong ke atas. Kalau dorong ke bawah nggak disarankan karena biasanya di bawah banyak koral. Oke. Kayak gitu. Biasa umumnya banyak koral di pasir. Satu, pasir terbang-terbang nggak mau kalau pakai pasir. Iya pasti. Kedua, kalau naruh koral di bawah pasti kena direct nantinya, direct wave-nya. Tujuannya itu untuk Berapa senti di atas koral? setinggi mungkin yang wave maker-nya tidak nyedot udara. Berarti mentok di bawah 15 cm dari akuarium. More or less lah. 15 cm, 10 sampai 15 cm tergantung besarnya lah. Semakin besar wave maker-nya, Semakin butuh semakin bantal. kuat ya. Semakin kuat dia nyedot udara. Kalau wave maker lu di atas 10.000 liter per jam, Yes. gua suggest lu taruh at least di 15 sampai 20 cm. Kalau di wave maker lu di bawah ceban 10.000, di bawah 10 cm masih oke. Ya. Karena dia nggak cyclone tuh, Ya, terletar gitu. nyedot udara. Ya. Karena kalau cyclone jadi micro bubble ya. Yang micro bubble, koral ngambek ya. Jadi berarti penempatan yang tepat adalah gue setuju tidak boleh direct sama koral. Yes. Itu banyak salah tuh soalnya orang minta SPS. Wah ini butuh wave kencang, butuh Even. cowok. Tapi kagak butuh di Digebukin juga. ya lu gebukin mati juga bro. Tadi juga, Gitu. even SPS pun yang suka harus kenceng, kalau di direct ngelotok kulitnya, Iya. Pak. Dia nggak bukan server pak. Ya, ngelotok kulitnya. Ya. Ya, Jadi you boleh lewatin ini misalnya contohnya SPS, lu taruh di sini lah. Ya, Gitu. jadi arusnya, jadi wave itu kalau ditembak gambarannya kayak bola, di belakangnya tuh masih ada following wave-nya. Iya. Jadi residu-residunya udah gitu antar wave dengan outlet misalnya dari pompa, Nggak boleh tabrakan. dia kalau mau bertabrakan akan terjadi arus yang kencang ke bawah. Kalau tidak bertabrakan dia akan bersilang bikin vortex kecil yang akhirnya juga akan nyebar ke koral. Jadi penempatan itu harus dilihat dulu dari posisi koral-koral kalian, Visually. scaping kalian. Jadi visually dia nggak boleh tabrakan, dia harus bikin putaran tapi nggak Yes. create arus lah intinya. Yeah. Jadi secara direct nggak ada arus yang dibuat terlalu jauh di dalam, tidak ada putaran yang dibikin di dalam, tapi arusnya cukup kuat Yes. dan nggak direct ke koral. Ya. Jadi ini juga tidak ada SOP real. Jadi Nggak ada yang pasti. Ya kita cuma bisa kasih tahu kurang lebih Ya. kayak gini nih. Tapi ya nggak ada kayak lu harus lihat lah gitu. Ya. Lu harus lihat sendiri, Itu lu harus utamanya. bayangkan sendiri. Jadi dengan itu tuh kelihatan tuh si flow ya. Ya. Ini Kurang penempatan lebih gitu sih. penempatan itu seperti itu. Dan Ya. oke, nah kebutuhan tank ya maksud gua gini. What do you prefer? Satu wave maker yang besar atau dibagi beberapa wave maker? Gua beberapa wave maker yang besar, Wah, anjing. karena Itu namanya yang controllable ya. Dengan catatan bisa dikontrol. Kenapa begitu? Karena koral kalian tumbuh. Gua malas beli lagi. Beli. Satu, dua. Kalau wave maker kalian cuma satu, biasanya akan jadi dead spot yang cukup luas. Kita mau meminimalisir dead spot. Dead spot itu tidak mungkin hilang, tapi bisa diminimalisir. Tidak mungkin hilang. Jadi besar tapi lo kecilin dan banyak. Ya, beberapa spot. Jadi untuk bikin arusnya random, Habis duit lo. random dan jualan. Iya, Ya, bisa kayak gitulah kurang lebih lah. Oke, jadi dead spot dan jualan. Jadi kalau misalnya buat kalian, menurut gue sih oke sih. Karena menurut gue beberapa wave maker tuh yang udah jual itu bukan satu set. Ya kalau Jair itu udah dapat 2 set ya. Ya, Max pack gitu. Cuma kalau Rift Wave enggak sih. Red Sea satu ya. Satu emang anjing. Susah sih jualannya. Ya. Dia juga ada yang baru. Jadi kita ada J-Ball juga ada yang Jair, J-Code juga ada yang Jair.
Ini yang paling baru. Oke, iya kita mau ke sini nih. Saya sebentar pokoknya. Sini saya bantu. saya bantu. Ini yang baru jackpot yang modelnya seperti Ecotec Vortec. Jadi dia dua parts terpisah antara motornya dan impellernya. Jadi nggak ada kabel di dalam akuarium kalian. Tidak ada kabel. Gua bantu nyalosin deh, ya kan? Oke, nih biar tuker ya, ambil RS ya. Ya, boleh kok. Oke, apa tadi? Jackpot DMP. Oke, terus? Ya dia terpisah antara wet side sama dry side-nya. Intinya wet side itu impeller yang ada di dalam akuarium, baling-balingnya. Dry side-nya itu motornya atau mesinnya yang ada di luar akuarium. Gue buka ya. Orang tuh kadang-kadang nggak bisa ngerti. Oh iya, oke, boleh. Soalnya dulu gue juga nggak jualan Ecotec gitu banyak anjir. Jadi orang juga nggak paham. Jadi menurut gue mendingan dikasih tahu aja. Nah, oke. Ini nih. Oh, ini yang Bluetooth dan Wi-Fi ya? ya ini yang dua, bisa Bluetooth, bisa Wi-Fi. Kecil ya buatnya? Wattnya termasuk kecil, power termasuk besar. Oke. Gua ngomongin aja dah dari segi gua. Oke, guys. Jadi Wavemaker itu intinya naruhnya kurang lebih nih kayak gini nih. Ini almost 20 cm ya. Ya. Ya, jadi cuma ini masih nge-vortex di bawah. Kenceng ya berarti ya ini. Kencang itu pakai yang paling besar karena tank ini nanti buat SPS. Itu berapa sih yang 60 apa yang 80? Ini yang 40. Dia paling besar DMP 40. Oh, 10, 20, 30, 40. 10, 20, 30, 40. Oh, beda sama MP ya? MP Beda. 20, 40, 60 ya? 80? MP 10, 40, 60. Udah lama ya gua. Oke. Jadi gini, ini buat anak-anak yang udah nge-geek sama Riff ini ya. Ini udah pasti tahu produk ini. Ini produk sebenarnya kemarin pas gua kasih IPS tuh launchingnya. Gua dikasih tau ada distributornya ternyata NT. Ya sudahlah. Oke, jadi gini. Ini tank ya. Ini lo tempel nih. Ini anggapannya akuarium lo. Oke, buat teman-teman river baru nih, biasa tuh yang lahirnya di 2021 ke atas tuh nggak ngerti nih produk ini. Ya. Karena gue dulu nggak gitu jualan, jadi mungkin videonya juga nggak banyak up di Indonesia. Gue bantuin aja di sini. Ada 10, 20, 30, 40. Menurut gue itu beda dengan Jebao, dengan Ecotec yang ada. Ya. Ecotec. Nanti kalau Jebao masuk, gue juga masuk. Kali kan sister ya. Oke. Paling-paling emang nih. Paling-paling nih. Gue bantu jualan dulu. Ya. Pursat. Ampun. Oke, nah. Ini saat rilis di pertama kali di China. Ini run at nggak apa-apa. Ini bukan di Google. Jadi ini pas rame banget. Itu booth rame gila karena itu pertama kali dikeluarin versi Cina-nya Jackpot apa nih DMP. Ya? Bukan hanya pakai controller, dia juga pakai Wi-Fi modul. Dan lu kalau lihat ini namanya cordless. Aduh, hampir kena anjir. Cordless tuh maksudnya apa? Cordless itu adalah biasa di akuarium kalau lu lihat di situ tuh itu jelek tuh. Itu ada Wavemaker-nya. Kayak akuarium gua lah. Iya. Oke, nah ini itu yang bikin terkenal dulu di MP series di sebelum 2021 itu rilis tuh 2018 atau 2019 tuh rilis namanya Ecotec Vortec ya. Itu versi cordless kayak gini. Cuman ada minusnya. Dulu Kai punya. Oke. 4. Oke. Udah mampus terus. Bukan ngejeling barang ya. Tapi gini, ada kelemahan dulu di Vortec, lu bisa lihat juga di Rift to Rift. Jadi dulu problem di Vortec adalah, kan kita biasanya taruhnya begini nih. Ya. Ini kalau kaca nih gue taruhnya begini nih. Karena ini kan mau gue campur ke controllernya. Ya, Kan? oke. Anehnya, ini barang tuh lemah. Dia jatuh. Jadi di Rift to Rift, akhirnya tuh gue gantung. Oke. Karena pernah jatuh, geletak. 6 juta bro. Nggak lucu bro. Ya. Kali 4 itu motor anjir. Jadi Iya. dulu di rumah gue tanya Ponto lah, itu masih zaman gue nge-review gitu masih apa nah
Ini dia pakai suction cup. Tuh, nih. Tuh. Jadi ini safety-nya jauh lebih Ya. banyak. Tapi pernah jatuh gak ya? Kalau dia nggak di kaca ada kemungkinan jatuh. Nempel di stiker Nggak boleh. nggak boleh. Oke, berarti- Dia harus ke kaca ya. Oke, jadi ini gue kasih tau gitu aja. Yang bikin lebih gila sebenarnya kenapa ini brand booming banget karena ini bisa diganti buat brand itu. Oh ya? Ya, it was so famous that website-nya ini lu bisa ganti. Oke. Jadi kalau lu rusak nih, kayak gue rusak nih, gue cek nih misalnya website gue rusak atau website-nya rusak nih, Ai bisa ganti ini, Ai masuk dia nyala. Oke. Atau ini dari satu rusak lu masuk dia nyala. Oke. Jadi itu gila banget. Jadi the first time ever akhirnya rilis dan actually rilisnya di situ gue dikasih tau sama Jacob. It's because Ecotech punya patent atau copyrightnya tuh udah the end of the 10 years. Oke. Ya, jadi 1 tahun lagi di US itu copyrightnya finish. Jadi udah dirilis di next year, dia udah masuk US market. Di US itu copyrightnya udah waktu ya. Oke. Jadi waktunya itu approximately 9 to 10 years. Jadi ini new product, how much sih? Ini yang berapa? 1,4. Oh, yang ini 1,6-an kayaknya deh. Ntar cek di marketplace aja ya. Saya juga kurang hafal. Oke, Lumayan very oke cheap, very cheap untuk produk ini, very cheap. Cuma gue nggak tahu hasilnya. Nanti kita mungkin lihat reviewnya aja ya. Ya, nanti saya bikinin videonya. Ya, itu urusan dia lah. Oke, jadi Ayo udah kasih bantu jualan ya. Jadi perusahaan gue udah selesai. Jadi kita video yang lain nanti. Next week kita kayak RS. Ya, anyway itu mengenai wavemaker. Jadi penaruhan itu penting. Mata lihat, nggak boleh tabrakan. Apalagi, Dri? Bentuk wavemaker itu ngaruh kan. Ngaruh. Pasnya bagusan gini sekarang. Oh, enggak. Lihat scaping kalian. Jair juga bagus. Gue pernah pakai juga. Red Sea gue pernah pakai juga. Bagus. Kenceng. Tapi Nggak tayang nih kalau di jalan. jangan dong ngomong. Ada tapinya. Gue perlu dulu bukan jelek produknya, tapi karena posisi scaping di tank itu dengan coral yang overgrown, gak memungkinkan lagi pakai jair. Maksudnya? Arusnya di atas doang, gak cukup. Kalau ditambah jair di samping kan Bisa gini? betul, cuman menghalangi saya punya pemandangan. Enggak lah, kan lurus Jir. Udah gak memungkinkan. Ntar lihat di video gua, gak memungkinkan. Apa-apaan anjir. Orang gue bisa sembunyiin di sini malah cuma lurus Ini doang. tank ini pakai jair satu loh. Ya kan nggak kelihatan Nggak kan kelihatan. no. Makanya disesuaikan dengan scaping kalian. Jadi ini makanya ini pakai yang model ini satu, model jairnya satu. Ya, aman dia cari aman, bangke. Iya emang dipakai beneran, ntar dilihat aja. Ya, gitu. Kalau menurut gua sih, nah on the serious note, menurut gua wavemaker tuh dipakai menyesuaikan sama kebutuhan tank lu. Yes. Ya tank lu ada yang butuhnya width-nya, focus, Yes. nyebar. Jairnya ya. Is accordingly lah menurut Ya. gua. Jujur di shallow tank menurut gua Jair tuh the perfect solution. Setuju. Ya, tank pendek-pendek itu tuh Jair itu perfect karena dia taruh di atas, dia juga bisa bikin circulation. Of course in a big tank yang besar sekali menurut gua kayak tank 3 meter gitu-gitu tuh to be honest emang nggak efektif. Ya. Setelah gua riset nggak efektif karena nomor satu it's very hard to push ya. Dan lu harus pakai Jairnya tuh di mana-mana. Ya selama tidak mengganggu pemandangan sih. Ya nggak ganggu sih, tergantung lu lihatnya Iya. gimana. Cuma maksudnya ya sekarang gara-gara ini ya nggak ganggu lah anjir, lu kan cuma marah begini. Nggak ada tadi, kabel, nggak ada ya kan? kabel. Ya kan nggak bisa lawan. Oke. Iya. Cuman maksud gua disesuaikan aja. ada angkat. Disesuaikan aja. Disesuaikan. Ya, cuman bener not good. Tapi dengan positioning ini menurut gua bentar ya say. 2 minute. Karena ibu saya sudah bos. Dipanggil nyonya bos. Ya, kali ini saya sebagai tamu jadi lagi ditemenin. Ya. Saya tidak bisa lama-lama. Oke, jadi back again intinya adalah balik lagi on the serious note gua nggak joking lagi. Oke. Problem di Jair juga a lot, tapi menurut gua di tank 1,20 m, 1,50 m, mungkin sampai 2 meter masih easier to play according to your play. Dan menurut gua ini juga bagus karena to be honest Ecotech has been one of the best selling
Wavemaker in the world ya. Walaupun gue nggak pegang brand Ecotech, ini juga gue nggak pegang. Tapi maksud gue, to be honest, gue lumayan shocking that engineering seperti ini bisa dihasilkan sama China. Karena dulu Ecotech pernah klaim bahwa ini tidak akan bisa dihasilkan sama siapapun. So it was a life changing experience pas gue ngeliat itu dan gue wow banget. Dia sampai pikirin beginiannya men. Maksud gue ini dimana Ecotech tuh punya 10 years to change this gitu maksud gue. Dan ini yang bikin dulu produk gue rusak. Dan menurut gue ini is a very good add-on at a value 1/6. My god. Maksud gue ini berapa sih yang gedenya berapa? 40-nya? Yang 40-nya 2 juta. Iya. Kurang sedikit. Itu like 60-80% discount ya. Ya. It's a lot lah gitu. Jadi menurut gue bentuk kayak gue yang nggak pernah coba pakai ini di yang besar, misalnya lu nggak pernah mau, bukan lu nggak pernah coba, maksudnya buat you yang nggak pernah ada kesempatan untuk nyoba Ecotech sebelumnya, you can try the product. Lu juga bisa visit ini toko di mana nih? Gua ada di Wave Plus, Jalan Pantindah Selatan, Blok M1 nomor 11, Jakarta Utara. Ya, jadi buat kalian juga bisa datang sini dan support. To be honest, gue akan coba cari, kalau bisa cari toko yang lain juga buat visit. Gue akan coba juga naikin beberapa toko yang lain ke depannya. Yang waktu itu yang reseller kita siapa ya? Yang di Jakarta Timur siapa ya? MJ Fish ya? Bukan, Ciledug. Ada beberapa sih reseller juga. Jadi tahun ini jujur target gue adalah untuk datangin beberapa LFS ya. Termasuk mungkin kayak Ecorif juga mungkin akan gue datengin. Kalau misalnya ada orang yang gue kenal, kayaknya masih Witano masih di sana, gue pun juga akan ke sana. To be honest, gue pingin community ini akan grow, intersection or not. Jadi gue akan coba ngebawa Reef Talk ini dengan narasumber yang menurut gue luar biasa di bidang masing-masing dan satu hal yang pasti adalah support your local fish store. Sayangnya di sini bukan bisa dibilang fish store kan belum ada ikannya aja. Belum. Ya, jadi ini namanya toko equipment. Ya, jadi ada koral lah, koral. Kapan tuh jualan koral ya? Moga-moga bulan depan udah mulai ngisi. Jealous gue dong. Siap kok. Semua kok siap kok. Oke, jadi nanti ke depannya kita akan coba find more store buat Reef Talk. Mudah-mudahan kalian semua juga enjoy the show karena education will be our first priority. Jadi ke depannya tetap edukasi itu kita punya prioritas untuk bagaimana nge-reef ini lebih baik. Jadi semua orang punya dapat good education mengenai how to do reefing the right way maksud gua dan properly sehingga error ataupun margin error dari beberapa orang yang baru mulai di reef itu juga diminimalisir dengan adanya video-video yang kita sesuaikan. Oke. Itu aja dari gue untuk Reef Talk hari ini. Thank you so much for watching our video. Don't forget to comment, like, and share. Please subscribe the channel. Thank you. Take care. Bye bye.